Baik. Ini dimulai jam berapa? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna huda wa taqwa wa salahan ya rabbal alamin. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah bi khairin Ustaz. طيب إن شاء الله في هذا اليوم سوف نتحدث عن موضوع جديد في كتاب سلسلة اللغة العربية، ونحن في هذا اليوم مع الدرس 11 في حديقة المنزل، وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي بعض الفقرات، وسوف نكمل في هذا اليوم إن شاء الله، لكن نبدأ من بداية الفقرة أو من بداية الموضوع حتى يتصل الكلام. من يقرأ يا شباب؟ Siapa yang membaca? طيب Ansaruddin, tafadhal ya Syekh Ansaruddin. Bismillah fi hadiqatil mansili. Al-kalimatul jadidatu amalun najha yanja'u al-halifun hayya yuhayyi'u naji'un najihun ajusun hadapun nabilun muaddabatun mujtahidun atibun kulliyatun. Barakallahu fik. Kemarin amalun apartnya? Cita-cita. Nah, najahayan jahu. Sukses. Nah, Sukses. al-halif. Selamat. Nah, selamat, sukses ada maknahu yang jahayan jahu. Sukses, selamat itu semua maknanya yang jahayan, najahayan jahu. Tergantung nanti konteks penggunaannya. Al-halif apa? Sekutu. Sahih. Kemudian hayya yuhayyi'u. Membangun. Apa? Membangun. Menyiapkan. Na'am sahih.
Sahih. Bangun, menyiapkan, makna wahid. Ya, tergantung nanti konteks penggunaan kalimatnya. Hayya, apa namanya, najihun? Orang Orang yang yang selamat. Yang selamat. Orang selamat bisa juga, orang sukses bisa juga, ya. Tergantung konteks penggunaan kalimatnya nanti di mana. Kemudian apa namanya? Hadaf. Nah, apa artinya hadaf? Tujuan, goals. Nah, tujuan. Nabilun. Mulia. Nah, yang berlemah lembut, orang yang memiliki karakter atau sifat lembut itu artinya nabil. Ini muzakkar, kalau perempuan apa? Nabilah. Kemudian mu'addabun apa? Sopan. Seorang Orang yang beradab. yang sopan. Yang beradab. Beradab, sopan. Ya. Mu'addabatun ini mu'annasnya. Mujtahidun, yang bersungguh-sungguh. Atib apa? Kedokteran. Al-kulliyah. Fakultas. Nah, sahih. Fakultas. Baik. Nuwasi al-kalam. Jalas al-walidu. Nah, Ustazah Laila, tafaddali. Jalasal walidu wal walidatu ma'a ba'di auladihima fi hadiqatil manzili. Fatahaddatsal walidu ila auladihi. Faqala ana syaikhun kabirun. Faqad rabbaitukum ahsana tarbiyatin. Wa kullu amali an tanjahu fi hayatikum. Faqalatil ummu ana imratun ajuzun. Faqad ishtu a'malu lirahatikum. Faqala al-abna'u liwalidihim anta waliduna wa nahnu abna'una wa nad'ullaha ayyubarika lana fika wa yahfadhuka. Wa qalatil banatu li ummihin anti ummuna wa nahnu banatuki wa narju an nusa'idaki fi amaliki liyakuna baituna daiman murihan nadifan. Hasbuk, barakallahu fiik. Jalasa al-walidu al-walidatu ma'a ba'di auladihi fi hadiqatil manzil. Jadi di sini orang tua laki-laki dan perempuan itu duduk bersama anak-anak mereka di hadiqati al-manzil. Hadiqah itu artinya kebun, ya. Taman, Jadi di taman atau halaman rumah. Fatahaddatsal walidu ila auladihi. Kemudian ayah ini berkata kepada anak-anaknya. Domir hak di aulad itu kembalinya kemana? Ke Bapak. Al-walid. Sahih. Ke al-walid. Sahih, mumtaz. Kemudian Faqala ana syekh. Fatahaddatsal walidu ila auladihi faqala ana syaikhun kabir. Aku ini sudah tua, katanya, ya. Orang tua, sudah tua. Waqad rabbaytukum ahsana tarbiyah, dan aku telah mendidik kalian dengan pendidikan terbaik. Wa kullu amali an tanjahu fi hayatikum, dan setiap angan-angan atau cita-citaku, ya, kalian itu sukses di kehidupan kalian. Kemudian ibu mereka juga berkata, saya juga begitu, saya perempuan yang sudah tua. Ajus di sini ini adalah isim lidzakari wal unsa. Ya, jadi untuk muzakkar dan muannas pakainya ajuz. Imra'atun ajuzun, rajulun ajuz. Faqad ishtu a'malu li rahatikum. Dan aku sudah hidup, ya. Sudah menjalani hidup ini, bekerja untuk apa? Rahatikum. Apa? Kenyamanan kalian. Faqala al-abna'u liwalidihim. Kemudian anak-anak mereka menjawab perkataan ayah mereka, anta waliduna, engkau ayah kami, wa nahnu abna'uka, dan kami anak-anakmu. Abna'un ini bentuk jamak dari apa?
Anak-anak Ustaz. Ibnun. Nah, Ibnu. bentuk Ibnun. jamak dari sahih. Bentuk jamak dari ibnun. Ibnun. Sahih. Wa nad'ullaha an yubarika lana fika wa yahfazaka, dan kami mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah semoga memberkahi kami bagimu dan menjaga dirimu, wahai ayahku. Kemudian anak-anak itu juga berkata kepada ibu mereka, anti ummuna, engkau ibuku, wa nahnu banatuki. Ya, jadi ini yang berkata anak perempuan ya. Dan kami adalah anak-anak perempuanmu. Wa narju an nusa'idaka fi amalika, ya. Dan kami juga berharap bisa membantumu di pekerjaanmu. Liyakuna baituna daima murihan nadhifan, ya. Agar rumah kami ini selalu nyaman, selalu bersih, ya. Murih itu dari kata roha. Nyaman, tentram, itu murih. Baik. يواسي الكلام فجر. شيخ فجر تفضل. نعم أستاذ. وتحدث خالد وسعيد فقال نحن مهندسان نعمل لخدمة بلدنا ونؤدي عملنا بنشاط. فقال الوالد نعم أنتما مهندسان ماهران وعمل مهندسين نافع ومفيد. وقالت هند وكوثر نحن طالبتان في الجامعة نتعلم ما ينفعنا في حياتنا من العلوم المفيدة ودروسا في ديننا الحنيفي يا أستاذ. نعم حسبك بارك الله فيك. بارك الله. يواصل الكلام أستاذ من هذا ريني تفضلي. نعم أستاذ. فقالت الأم نعم أنتما طالبتان اليوم وغدا ستكونان أمين لأسرتين كريمتين والعلم يجعل من البنت أما صالحة تربي الأولادها تربية حسنة. ثم قال الوالد أنتم يا أبنائي ناجحون في حياتكم وأنتن يا بناتي مجتهدات في دراستكن وسيهيئ الله لكم طريقا ناجح طريق النجاح. ثم سأل الوالد بنه يا أستاذ. نعم. ثم سأل الوالد بنه عبد الله. ابنه عبد الله هل لك أصدقاء؟ فقال عبد الله أنا طالب في كلية الطب ولي زملاء كثيرون وهم مهذبون فهم يعلمون أن مهنة الطب نبيلة وعمل الطيب مفيد. حسبك بارك الله فيك. Watahaddatsa Khalidun wa Sa'id. Jadi kan anaknya 4 ya. Orang kedua orang tua ini anaknya ada 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian Khalid dan Sa'id ini berkata, ya nahnu muhandisani, kami 2 insinyur. Na'malu li khidmati baladina, bekerja untuk mengabdi. Khidmah itu dari kata khadim. Ya, khidmah itu artinya mengabdi untuk negeri kami.
Wa nu'addi amalana binasyatin, dan melakukan atau melaksanakan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Nasyad, sungguh-sungguh. Kemudian faqala al-walidu, kemudian ayah ini berkata, "Na'am antuma muhandisani mahirani." Kalian berdua adalah dua insinyur yang pandai, pintar. Ya, mahirani itu pintar ya. Kalau zakiyun itu artinya cerdas. Wa amalul muhandisi nafi'un wa mufidun, dan pekerjaan seorang insinyur itu sangat bermanfaat. Ya. Sangat-sangat bermanfaat. Nafi'un wa mufidun, hadza ma'nahu wahid. Wa qalat Hindun wa Kautsar, kemudian Hindun dan Kautsar berkata, Kautsar itu nama-nama perempuan. Nahnu talibatan, kami berdua adalah mahasiswi. Fil jami'ah nata'allamu ma yanfa'una fi hayatina fil ulumi al mufidah. Mempelajari apa saja yang bermanfaat bagi kami ke depannya di dalam kehidupan kami dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi kami mempelajari seluruh ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang yang mana ilmu ini itu memiliki manfaat nanti ke depannya di kehidupan kami. Wa durusan fi dinina al-hanif. Begitu pula kami juga belajar pelajaran tentang agama yang mulia ini. Agama yang murni ini. Hanif itu artinya murni ya. Makanya bentuk jamak dari hanif ini hunafa. Hanifun hunafa'un. Faqalatil ummu, kemudian ibu berkata, "Na'am antuma talibatanil yaum." Kalian berdua adalah dua mahasiswi hari ini. Wagodan, dan esok hari. Satakunani ummayni li ustarataini karimatain. Kalian berdua ke depannya, ya, esoknya kalian bisa menjadi sosok dua ibu untuk keluarga kalian berdua yang mulia. Wal ilmu yaj'alu minal binti umman salihatan, dan ilmu ini bisa menjadikan seorang wanita itu anak perempuan itu ibu yang salihah. Surabbi auladaha tarbiyatan hasanatan, yang akan mendidik anak-anaknya dengan pendidikan terbaik. Apa i'rabnya tarbiyatan? Tarbiyatan ini i'rabnya maf'ul mutlak ya. Karena dia masdar yang mengulangi kalimat fi'ilnya. Tarbiyah ini masdar dari rabba yurabbi, tarbiyatan. Turabi itu ya Ustaz ya? Turabi itu ya Ustaz ya? Nah, dari turabbi, rabba yurabbi. Kenapa turabbi? Karena dia mu'annas. Al-bintu mu'annas. Baik. Yuwasi al-kalam. Ustaz Teddy, tafadhol. Nah, Ustaz. Bismillah. Talibun fi kulliyati at-tibbi wali zumala'u katsiruna wa hum muhazzabuna fahum ya'lamuna anna mihnata at-tibbi nabilatun wa 'amalat tabibi mufidun. ثم قال ولي من بين هؤلاء الزملاء صديقان وهما مهذبان وهدفهما من دراستهما خدمة أهل قريتهما التي تحتاج إلى طبيب مخلص. ثم سألت الوالدة بنتها رقية هل لك صديقات؟ فقالت حسبك barakallah. Ya Ustaz tadi. Suma yuwasil al-kalam. Tuwasil al-kalam Ustazah Sumini, tafadhali. Naam Ustazah.
Summa sa'alat al-walidatu bintaha Ruqayyah, hal laki sadiqatun? Faqalat bil jami'ati talibatun kasiratun wa hunna mujtahidatun bi dirasatihinna wa min bainihinna talibatani muaddabatani wa huma sadiqatani li. Summa sa'ala al-walidu wa aina Sami? Faqalatil ummu huwa waqifun bil huzrati yu'iddu hakibatahu lis-safari godan. Faqala al-walidu wa aina Aisyah? Faqalatil ummu hiya waqifatun bil matbahi tu'idu lana ta'amal asya. Wa ba'da lahdatin ja'at Aisyah wa hiya taqul hayya bisur'atin fata'amul asya'i yang tadirukum. Khalas ya Ustaz. Nah, hasbuk ya. Di sini kurangnya. Sumasa alal walidu ibnahu Abdullah. Kemudian ayah itu bertanya kepada anaknya bernama Abdullah, halaka asliqa? Apa kalian punya? Ini kemarin anaknya ada berapa ya, Ikhwah? Oh, enggak disebutkan ya jumlahnya. Jadi kalau aulad lebih dari lebih dari 2. Kemudian ayah ini bertanya kepada anaknya Abdullah, apakah kamu punya teman? Punya sahabat enggak? Faqala Abdullah, ana talibun fi kulliyati tib. Aku adalah mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Wali zumala katsirun, dan saya punya teman-teman banyak sekali. Ya, wali zumala katsirun. Ya, jadi apa i'rabnya li di sini sebab zumala katsirun itu apa i'rabnya? Li khobar. Khobar. Tip. Enggak, bukan khobar, dia zumala katsirun. Afwan, sahih. Dia kalau talibun fi kulliyati tinam sahih. Madziratan. Wali zumala'un katsiruna. Jadi li, antum boleh mengatakan hadza sadiqun li. Boleh mengatakan seperti itu. Hadza sadiqun li atau hadza sadiqi juga boleh. Wali zumala'un katsirun. Ya, ini saya punya sahabat yang banyak sekali. Wahum muhadzabun. Mereka juga sopan, baik ya. Berakhlak mulia. Fahum ya'lamuna anna mihnata tibbi nabilah. Mereka juga tahu bahwasannya mihnah. Apa artinya mihnah? Ma mihnatuka atau ma mihnatuki? Apa artinya? Profesi. Nah, benar, profesi artinya. Dan jadi mereka ini tahu bahwasanya profesi kedokteran ini adalah profesi yang baik, yang mulia. Wa amala tabibi mufidun, dan begitu pula profesi kedokteran ini juga sangat-sangat bermanfaat. Tsumma qala wali min baini haula'i az-zumala shadiqan, dan saya punya di antara mereka ini, ya, di antara teman-teman ini itu hanya 2 orang sahabat. Nah, makanya dulu Ana sudah pernah singgung, zamilun, shadiqun, sahibun itu artinya berbeda-beda. Ya. Kalau zamil itu ya teman satu instansi atau satu kantor yang mungkin antum bertemu setiap hari tapi belum tentu dekat. Ya, teman kerja tapi belum tentu antum dekat dengan mereka. Tapi kalau shadiq itu sudah pasti antum bersahabat dekat. Dekat kemana-mana sama dia. Makanya di antara 2 teman ini saya punya 2 orang sahabat. Wahuma muhadzaban, ya mereka ya baik ya. Wa hadafuhuma min dirasatihima khidmatu ahli qaryatihima allati tahtaju ila tabibin mukhlis. Ya, begitu pula tujuan mereka berdua ini untuk mempelajari ilmu kedokteran ini, tujuannya adalah apa? Khidmatu ahli qaryatihima, untuk membantu atau berkhidmat bagi penduduk desa mereka yang membutuhkan dokter yang baik, butuhkan dokter yang tulus, yang ikhlas. Summa sa'alat al-walidatu bintiha Ruqayyah. Kemudian si ibu bertanya kepada anaknya yang bernama Ruqayyah. Apa i'rabnya Ruqayyah di sini? Badal, Ustaz. Nah, Ruqayyah ini badal dari anak.
Kemudian hal lagi sadiqat, apakah kamu punya sahabat wahai Ruqayyah? Faqalat, dijawab, fil jami'ah talibatun katsirat. Ya, jadi di kampus itu banyak sekali mahasiswa. Dan katsirat di sini sifat ya, dan sifat itu harus mengikuti i'rabnya yang disifati. Mereka ini semuanya bersungguh-sungguh rajin ya, di dalam pelajaran mereka fi dirasatihinna. Wa min bainihinna talibatani mu'addabatani wa min bainihinna talibatani mu'addabatani. Dan di antara mereka itu ya ada dua mahasiswi yang baik. Wa huma sadiqatani li, dan keduanya itu adalah sahabatku. Ya, di sini antum boleh mengatakan wa huma sadiqatani atau sadiqatani li. Baik. Summa sa'ala al-walidu, ya, kemudian ayah ini berkata, wa aina Sami? Wa aina Sami? Mana Sami? Ya, katanya apa namanya? Walid. Faqalatil huwa waqifun fil hujrati yu'iddu hakibatahu lis-safari ghadan. Dia sedang berada di kamar, mempersiapkan. A'adda yu'iddu itu artinya mempersiapkan tas dia untuk safar esok hari. Faqala al-walidu, kemudian ayahnya berkata, wa aina Aisyah? Mana Aisyah? Faqalatil ummu hiya waqifatun fil matbah, dia sedang berada di matbah. Tu'iddu, mempersiapkan makanan untuk kita. Ta'am al-asya itu artinya apa? Makan malam. Nah, kalau makan siang? Goda. Nah, kalau goda. Kalau pagi sarapan? Fatur. Nah, sahih. Dia sedang mempersiapkan makan malam untuk kita. Wa ba'da lahadhatin ja'at Aisyah. Dan beberapa waktu kemudian datang Aisyah. Wahiyya taqul, dia berkata, hayya bisur'atin fata'amul asya'i yantazirukum. Ayo, bergegas. Makan malamnya sudah menunggu kalian. Maksudnya adalah makan malam itu sudah menunggu kalian. Ini maknanya bukan makna hakikah ya, sebab karena makanan itu nggak bisa menunggu kita. Ya, jadi maksudnya makanan itu sudah terhidang untuk kita. Hayya itu apa? Artinya ajakan untuk Ayo. Ajakan untuk yang dekat ya. Kalau hayya pakai ha tipis itu untuk bait. Hayya 'alas shalah ya, itu untuk bait. Oke. Mada ya'malu Khalidun wa Sa'idun ikhwah? Muhandisan. Nah, mada ya'malu Khalidun wa Sa'idun. Kok ditanya mada ya'malu Khalidun wa Sa'idun, apa pekerjaannya? Maksudnya apa pekerjaannya Khalid dengan Sa'id? Huwa muhandisani. Huma muhandisan. Ma fa'idatul ilmi lil mar'ati, apa faedah ilmu itu bagi seorang wanita? Ilmu Yaj'alu umma salihatan tarbiyatan hasanah. Sahih. Kemudian limadza amalut tabibi nabilun? lianna musa'adatun nas. Khidmatu qaryati. Sahih. Lianna. Ya, banyak benar semua, jawabannya benar semua ya. Jadi karena amalut tabib nabilun, karena dia tujuannya apa? Li khidmatil balad atau li khidmati ahlil qaryah wa ghairu dzalik. Madza kana Sami yaf'al? Apa yang dilakukan Sami? Waqifun Waqif hujrah yu'idu waqifun fil hujrah yu'iddu hakibatahu lisafari ghadan. Sahih. Naam. Waqifatun fil hujrah yu'iddu mada yu'idda mada hakibatahu lisafar ghadan. Sahih. Baik, ikhwah, biasanya kalau di dalam pertanyaan, ini di pertanyaan ya, biasanya kadang kalau antum ditanya di soal, madza ya'mal Khalid?
Ya, kalau kaitannya apa kisahnya atau ceritanya itu kaitannya tentang profesi, maka makna ya'mal di sini adalah profesi. Tapi biasanya dibedakan madza ya'mal dengan madza yaf'al. Kalau yaf'al di sini kegiatan, apa yang kamu lakukan, nah, seperti itu. Apa yang dilakukan Sami? Kok ini apa yang di apa profesi Khalid dan Said? Biasanya kayak gitu. Kalau untuk di soal ya, untuk pertanyaan di soal fahmul makruh biasanya seperti ini. Contohnya untuk membedakan antara ya'mal yang maknanya profesi dengan yang maknanya yang bukan makna profesi. Ini biasanya di soal ya, bisanya di soal. Tapi kalau antum bertanya sehari-hari madza ta'mal ya boleh. Maksudnya madza ta'mal, apa yang kamu lakukan? Ya anak adrus, anak aqra'ul kitab. Ya, boleh seperti itu. Madza kanat Aisyah taf'al? Apa yang dilakukan Aisyah? Iya, waqifatun fil Matbah. Tu'in lana ta'am asya. Nah. Sahih. Nah, di sini ada maudhu atau tema tentang domir ya, domir dan macam-macam atau jenis-jenisnya. Siapa yang mau baca? Yang membaca? Yang belum baca siapa? Anak kan? Nah, tafadhol. Al-dhamiru wa anwa'uhu al-jumlatu ana syekhun kabirun. Dhamir ana naw'uhu lil mutakallim ma yusta'malu lahu al-mufradul muzakkaru. Ana imra'atun ajuzun. Al-dhamir ana lil naw'uhu lil mutakallim ma yusta'malu lahu al-mufradul muannas. Al-jumlatu nahnu muhandisani. Al-dhamir nahnu naw'uhu lil mutakallim ma yusta'malu lahu al-musanna muzakkar. Al-muzakkar. Al-jumlatu nahnu talibatani. Al-dhamir nahnu naw'uhu lil mutakallim ma yusta'malu lahu al-musanna al-muannas. Al-jumlatu nahnu abna'uka. Al-dhamir nahnu an-naw'u lil mutakallim ma yusta'malu lahu al-jam'u al-muzakkar. Al-jumlah nahnu banatuki. Al-dhamir nahnu naw'uhu lil mutakallim ma yusta'malu lahu al-jam'u al-muannas. Nah, jadi ini ad-dhamir wa anwa'uhu. Dhamir itu artinya kata ganti ya, dan jenis-jenisnya. Nah, jadi dhamir atau kata ganti itu ada 3 jenisnya. Di dhamir itu ada 3 jenisnya. Yang pertama apa? Al-mukhatab, al-ghaib, ada al-ghaib, ada al-mutakallim. Yang ketiga apa? Al-mukhatab atau al-mukhatab. Ya, ada 3. Al-ghaib ini maksudnya adalah yang tak terlihat, yang maksudnya nggak ada di hadapan kita sekarang. Contohnya seperti huwa, dia, mereka, huma, hum, ya, dan lain sebagainya. Kalau al-mukhatab itu yang ada di hadapan kita. Kita berbicara langsung sama orang. Dan orangnya ada di hadapan kita. Itu namanya mukhatab. Ya, lawan bicara kita ada langsung di hadapan kita. Contohnya seperti anta, anti, antuma, antum, atau antunna. Sedangkan al-mutakallim itu yang bicara. Ya, dan mutakallim ini ada 2. Ana, nahnu. Sahih? Nah, dan di sini ini adalah jenis yang pertama.
Ini jenis domir yang pertama adalah al-mutakallim. Ada domir ana dengan domir nahnu. Baik. Jumlahnya adalah ana syekhun kabir. Saya adalah orang tua. Domirnya mana? Domirnya adalah ana. Jenisnya apa? Mutakallim. Ma yusta'malu lahu. Apa yang digunakan? Ya. Ini digunakan untuk apa? Digunakannya untuk al-mufrad dan al-mudzakkar. Afan. Al-mufrad, al-mudzakkar. Baik. Kemudian al-jumlah ana imra'atun ajuzun. Saya adalah wanita yang sudah tua renta. Domirnya mana? Domirnya ana. Jenisnya apa? Lil mutakallim. Digunakan untuk apa? Al-mufrad al-muannas. Ya, digunakan untuk al-mufrad al-muannas. Kemudian nahnu muhandisani. Nahnu adalah domirnya, kemudian jenisnya mutakallim, digunakan untuk al-musanna al-mudzakkar. Ya, digunakan untuk al-musanna al-mudzakkar. Jadi ana di sini ya ikhwah bisa digunakan untuk mufrad mudzakkar juga mufrad muannas. Jadi nggak dibedakan. Beda kalau sama yang mukhatab ataupun yang ghaib. Itu dibedakan. Kalau huwa untuk laki-laki, dia untuk perempuan. Anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Tapi kalau di al-mutakallim, penggunaannya adalah untuk keduanya, mudzakkar dan muannas. Begitu pula nahnu. Nahnu ini digunakan untuk dua orang. Dua orang laki-laki dan dua orang wanita. Misalkan, nahnu muhandisani. Bisa juga nahnu ini, afwan. Nahnu ini digunakan pokoknya lebih dari satu, itu nahnu ya. Penggunaannya nahnu. Baik dua orang laki-laki atau dua orang perempuan, atau lebih dari dua jumlahnya. Nahnu muhandisani. Ini jenisnya mutakallim. Digunakan untuk apa? Al-musanna al-mudzakkar. Kemudian nahnu talibatani. Jenisnya mutakallim. Domir mutakallim. Digunakan untuk al-musanna al-muannas. Kemudian nahnu abana'uka. Jenisnya apa? Al-mutakallim. Digunakan untuk apa? Al-jam'u al-mudzakkar, jamak mudzakkar. Kemudian nahnu banatuki digunakan untuk apa? Al-jama' al-muannas. Nah, jadi penggunaan nahnu dengan ana ini digunakan untuk mudzakkar maupun muannas, tidak dibedakan. Kalau untuk mufrad, untuk tunggal, pakainya ana. Baik yang berbicara adalah satu wanita atau satu laki-laki. Tapi kalau nahnu ini lebih dari satu jumlahnya, dua ke atas. Itu pakainya nahnu. Ya. Tapi kadang ya ikhwah, satu orang itu menggunakan domir nahnu. Misalkan nahnu ya ikhwah, misalnya kami yang berada di sini ya, wa natakallam wa sawfa nashrah ya, kita akan menjelaskan. Ya padahal yang ngomong satu orang tapi menggunakan domir nahnu. Nah, di sini tujuannya adalah litakrim. Ya, untuk apa namanya? Kalimat sopan ya, untuk memuliakan ya, kata-kata pemuliaan, untuk kata-kata yang menghormati dan lain sebagainya. Itu kalau satu orang menggunakan kalimat ana, menggunakan kalimat ana. Dari sini bisa difahami ya, Ikhwah? Insyaallah. Allah. Baik sekali. Bahkan di Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala selalu menggunakan uslub seperti itu. Contohnya apa? Banyak. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata khitab itu menggunakan nahnu. Apa ya di antara ayatnya? Gimana? Nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahafizun. Hakada? Nazzalna 'alaikal Qur'an. Na'am. Nazzalna al-Qur'an Tanzila. Na'am, sahih. Nazzalna 'alaikal Qur'an Na'am. tanzila. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi
Nadhira. Litahkuma bainan nasi bima arakallah, ya, dalam surah An-Nisa. Nah, di sini dikatakan inna nazzalna. Padahal yang berbicara Allah Subhanahu wa taala dan yang menurunkan Al-Qur'an itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi menggunakan dhamir nahnu. Inna nahnu, ya, maksudnya inna nahnu, ya. Anzalna ilaikal kitab. Ya, ini adalah kalimat, ini adalah sebaik-baiknya uslub disebut. Kalimat sopan. Bahkan di bahasa kita pun seperti itu. Ya. Jika antum berdiri di majelis formal, ketika berpidato di depan, itu kalau menggunakan kata-kata saya itu biasanya agak kurang sopan. Tapi kalau menggunakan kalimat nahnu itu sopan banget. Hakada. Nah, itu fungsinya ya. Kalau dia digunakan di bentuk tunggal, nahnu itu bermakna seperti itu. Bukan berarti Allah Tuhan itu banyak. Ya, jangan sampai antum termakan dengan apa namanya argumen-argumennya orang-orang liberal ketika menafsirkan ayat-ayat seperti ini. Inna, berarti kan Tuhan itu nggak satu katanya. Ya, ini salah. Padahal tidak seperti itu penggunaannya. Kemudian ya ikhwah, yang kedua adalah anta waliduna. Nah, di sini baru apa? Jenis domirnya apa nih? Jenis domirnya apa yang kedua? Yang pertama al-mutakallim. Al-mutakallim itu yang berbicara. Yang mukhatab. Mukhatab. Al-mukhatab. Mukhatab dan mukhatabah. Al-jumlatu anta waliduna. Engkau adalah ayah kami. Domirnya mana? Domirnya anta. Jenisnya apa? Jenisnya mukhatab. Digunakan untuk apa? Al-mufrad al-mudzakkar. Ini digunakan untuk al-mufrad al-mudzakkar ya. Khusus al-mufrad dan al-mudzakkar anta itu. Ya, digunakan khusus mufrad mudzakkar. Jangan salah. Karena ini sudah dibedakan. Kalau di al-mukhatab dan al-ghaib sudah dibedakan penggunaannya antara laki-laki maupun perempuan. Ya, ini yang pertama jenisnya dari al-mukhatab itu adalah anta. Kemudian anti ummuna, anti ini juga mukhatab atau mukhatabah. Digunakan kapan? Mufrad muannas. Digunakan untuk mufrad muannas, ya, perlu diperhatikan. Kalau mufrad muzakkar pakainya anta, kalau muannas pakainya anti. Kemudian antuma muhandisani, antuma talibatani, dan antuma ini ya ikhwah itu digunakan dia jenisnya mukhatab dan mukhatabah, ya, digunakan untuk apa? Digunakan untuk al-musanna dan al-mudzakkar. Kapan Ustaz kita bisa membedakan yang mana antuma muannas, mana antuma yang mudzakkar? Antum lihat kalimat yang datang yang datang setelahnya. Apakah isimnya mudzakkar atau muannas? Karena di sini ada tak marbutah, dia muannas, maka antumanya di sini adalah lil mukhatabati, al-musanna muannas. Kalau setelahnya mudzakkar, maka dia apa? Antuma al-musanna al-mudzakkar. Sama kayak kalau kata kerja sama. Antuma ta'malani. Ya. Kalau untuk wanita gimana? Antuma apa? Ta'malatani. Naam, sahih. Sama penggunaannya melihat kata setelahnya. Baik, bisa difahami sampai sini? Baik. Ini adalah penggunaan ya. Untuk membedakan antum lihat saja kalimat yang datang setelahnya. Kalau dia mudzakkar ya berarti antumanya di situ bermakna al-musanna al-mudzakkar. Kalau dia muannas yang datang setelahnya ya berarti antumanya di situ musanna al-muannas. Nah, ini untuk yang bawah untuk muannas, yang atas untuk mudzakkar. Kemudian antum najihun, ya, kalian sukses, kalian selamat. Ya, tapi di sini maknanya adalah kalian sukses. Mana domirnya? Domirnya adalah antum. Nah, antum ini untuk mudzakkar ya, untuk jamak mudzakkar. Itu pakainya antum. Untuk yang
orangnya ada 3 ke atas, lebih dari 2. Pakainya antum kalau dia muzakkar. Kemudian antuna mujtahidat. Antuna ini penggunaannya khusus untuk jamak muannas. Untuk bentuk jamak muannas. Ya, jadi jenisnya al-mukhatab atau al-mukhatabah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 3 untuk laki-laki, 3 untuk perempuan. Dan biasanya sebab ketika kita ingin memanggil seseorang dan orang yang kita ajak bicara itu tunggal, misalkan 1 orang. Tapi biasanya kita menggunakan antum. Akaltum ya Ustaz, sudah makan wahai Ustaz, ya. Itu kan harusnya untuk jamak ya, untuk jamak muzakkar, tapi kita menggunakannya antum. Nah, tujuannya sama, hadza litakrim ya, untuk penghormatan, untuk kata sopan atau kalimat sopan. Bisa difahami? Insyaallah. Kemudian jenis domir atau kata ganti yang ketiga, apa yang ketiga? Mutakallim. Ghaib. Ghaibah. Nah, ghaib dengan al-ghaibah. Untuk al-ghaibah. Contohnya adalah huwa waqifun. Domirnya mana? Domirnya adalah huwa. Jenisnya apa? Lil ghaib. Digunakan untuk apa? Kapan digunakannya? Digunakan untuk al-mufrad al-mudzakkar. Sama. Ghaib dengan al-mukhatab itu sama penggunaannya. Dibedakan antara penggunaan laki-laki dengan perempuan. Dan huwa ini khusus untuk laki-laki. Enggak boleh antum gunakan huwa talibatun. Enggak boleh seperti itu. Ya, huwa talibun yang benar. Ya, penggunaannya adalah untuk al-mufrad al-mudzakkar. Kemudian hiya. Hiya juga demikian. Hiya ini penggunaannya hanya khusus untuk wanita atau muannas dan digunakan untuk bentuk tunggal. Baik. Kalau huma muaddabani, domirnya huma, ini sama digunakan untuk musanna. Sama-sama digunakan untuk muzanna. Cuma penggunaannya nanti dibedakan, ya. Untuk yang muzakkar dengan muannas. Ya sama, tergantung nanti kalimat yang datang setelah huma itu apakah dia muzakkar atau muannas. Ya, itu baru bisa kita deteksi apakah humanya di situ muzakkar atau muannas. Dan huma ini digunakan untuk 2 orang atau bentuk ganda, musanna. Kalau hum muhazzabuna, hum ini domir yang digunakan untuk jamak muzakkar. Ya, lebih dari 2 untuk muzakkar. Hum, ya. Kemudian hunna juga demikian, tapi khusus untuk jamak muannas. Ini baru hum dengan hunna penggunaannya. Jadi sama jumlahnya ikhwah. Jumlahnya sama-sama ada 6. Jumlahnya sama-sama ada 6. Sampai sini bisa difahami? Insyaallah. Ada pertanyaan? Baik, tafadhol. Kalau ada pertanyaan, sebelum kita lanjutkan, boleh deh. Ada yang nanya, silakan tanya. Ini Ustaz, yang di atas ana imra'atun uzun atau imra'atun ajuza. Ajuzun itu penggunaannya untuk muzakkar dengan muannas. Ya, jadi isim itu ya sebab. Isim itu kalau ditinjau dari segi pengamalannya atau penggunaannya bin nazari ila istimalihi, dari segi pengamalannya atau penggunaannya itu ada 3 bagian isim itu. Kalau ditinjau dari segi penggunaannya. Ada isim khas atau yakhtassu lil mudzakkar. Ya, ada yang takhsu lil muannas,
lil muannas. Ada juga lil muzakkari lil muzakkar wal muannas. Nah, kalau yahtasu lil muzakkar itu ya khusus untuk muzakkar, tidak bisa digunakan untuk perempuan. Apa contohnya? Syekh. Baik. Nah, syekh itu bisa digunakan untuk muzakkar dan muannas. Oh ya, naam sahih. Syekh itu muzakkar. Kemudian kalau perempuan syaikhah ya, dan ini sebagainya. Kalau dia khusus hanya untuk digunakan untuk wanita, tidak bisa digunakan untuk muzakkar. Ini seperti apa? Contohnya seperti haid. Nggak boleh antum mengatakan apa? Imra'atun haidhatun, nggak boleh. Karena nggak ada yang namanya rajulun haid. Jadi haid itu sudah imra'atun haid. Jangan itu tambah kata marbutoh, karena ini isim atau sifat yang khusus ada pada wanita. Nggak mungkin karena laki-laki itu haid. Yang hanya wanita haid. Contohnya seperti hamil. Hamil itu ya hamil. Nggak boleh antum mengatakan imra'atun hamilatun warrajulu hamilun. Nggak boleh. Ya, karena hamil ini sifat yang khusus ada pada wanita. Ya, jadi yang benar adalah imra'atun hamilun. Tapi kalau hamil ya ingin antum maknai hamil itu membawa, maka harus ada kalimat setelah hamil itu agar tidak ambigu kalimatnya. Misalkan ana hamilu al-hakibah. Saya bawa tas atau saya pembawa tas. Tapi kalau cuma ana hamilun itu sudah pasti orang memahaminya ya hamil. Dan penggunaannya khusus wanita. Ana hamilun itu wanita itu hamil ya. Itu imra'atun hamilun. Tapi kalau untuk muzakkar dan muannas ini contohnya kayak ajuz. Ya, imra'atun ajuzun, rajulun ajuzun. Ya, jadi penggunaannya untuk muzakkar dan muannas. Ya, kalimatnya sudah jamid seperti ini, sudah baku seperti ini. Enggak boleh antum tambahin imra'atun ajuzatun, rajulun ajuzun, enggak. Yang benar adalah imra'atun ajuz, rajulun ajuz. Bisa difahami? Insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Kita lanjutkan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan. Al-Qaidah. Siapa yang mau baca Qaidah di sini? Ustaz Mustamil, tafadhol. Iqra. نعم أستاذ. الضمير اسم يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب والضمائر ثلاثة أنواع. ألف ضمائر للمتكلم أنا ونحن. الباء ضمائر للمخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. جيم ضمائر للغائب هو وهي وهما وهم وهن. Nah, Hasbuk barakallah. Nah, jadi di sini ada kaidah di dalam kata ganti ini ya ikhwah. Ad-dhamir itu apa? Dhamir itu adalah isim yadullu ala mutakallim atau mukhatabin atau ghaibin. Isim yang menunjukkan kepada mutakallim atau mukhatab atau ghaib. Dan dhamir ini ada 3 jenisnya. Dhamir lil mutakallim ana wa nahnu ya. Kemudian dhamair lil mukhatab ada anta, anti, antuma, antum, antunna. Ya, kemudian ada dhamairul ghaib huwa wa hiya huma wa hum wa hunna. Ini hanya kaidahnya untuk kata ganti saja. Dan ini sudah kita jelaskan. Ini sudah kita jelaskan. Kemudian al-mubtada'u ad-dhamir. Dan ya sebab perlu antum katakan antum perhatikan. Jadi isim itu ditinjau dari segi dari segi bentukannya. Ya, dari segi bentuknya min haitsu tara bin nazar ila tarkibihi, isim itu dibagi menjadi 2. Ya, kok ditinjau dari segi bentukannya ya. Kok segi jenisnya ada 2 juga, mudzakkar dengan muannas. Tapi kalau ditinjau dari segi bentuknya ini ada 2. Isim mu'rab, ismun mu'rabun dengan isim mabniyun. Apa itu isim mu'rab? Isim mu'rab itu adalah isim yang harokat akhirnya bisa berubah. Contohnya seperti talibun.
Talibun itu bisa berubah harokat akhirnya, tergantung kalimat yang mendahuluinya apa. Kalau fi'il, misalkan ra'aitu taliban, maka talibannya menjadi mansub, jadi maf'ulun bihi, ya, jadi fathah. Kalau dia didahului oleh harful jar fungsinya adalah mengkasrohkan harokat isim tersebut, maka dia i'rabnya menjadi isim majrur. Misalkan marartu bi talibin, saya melewati mahasiswa atau siswa. Talibinnya jadi isim majrur. Nah, itu isim mu'rab, ya. Dia harokat akhirnya bisa berubah tergantung kata atau kalimat yang datang sebelumnya. Nah, tapi kalau isim mabni itu yang harokatnya sama sekali tidak bisa berubah walaupun didahului oleh kata kerja maupun huruf. Dan di antara isim mabni ini atau di antara min al-asma al-mabniyah ini adalah domir. Dan di antara isim mabni ini adalah atau al-asma al-mabniyah ini adalah domirun. Dan domir itu isim ya ikhwah. Jangan sampai antum salah persepsi ya. Domir itu huruf, bukan. Domir itu adalah isim, termasuk isim. Tapi jenis isimnya adalah isim mabni. Baik. Sama contohnya kalau dia domir itu didahului oleh fiil. Ra'aituhu. Saya melihatnya. Ya, hu-nya di sini harokatnya tepat domah, mabniun ala dhammi. Tetap domah, nggak bisa dia berharokat fathah, nggak bisa. Karena yang namanya domir itu mabniun, tetap dan tidak berubah harokatnya. Sampai sini bisa difahami? Nah, tuh, antum sudah paham. Nah, baru kita baca al-mubtada ad-dhamir. Man yaqra? Waktunya masih ada nggak? Wah, waktunya masih ada? Tuh, kita baca dulu deh. Al-mubtada ad-dhamir. Siapa yang membaca? Tafadhol. Siapa yang membaca, ikhwah? Tafadhol ya. Nah, ya Ahmad, Syekh Ahmad, tafadholi. Tafadhol. Tafadhol Syekh Ahmad Fadil. Ana. Naam. Al-mubtada ad-dhamir. Al-mubtada ad-dhamiru al-jumlatu ismiyatu ana syekhun. Al-mubtada ana, al-khabar syekhun, alamatu khabari ad-dhammah. Al-jumlatu ismiyah nahnu muhandisani. Al-mubtada al-khabar muhandisani. Alamatu raf'il khabar alifu li'annahu musanna. Al-jumlah ismiyah nahnu banatuki. Al-mubtada'u nahnu, al-khabar banatu, alamatu raf'il khabar ad-dhammah. Al-jumlah ismiyah antunna mujtahidatun. Al-mubtada antunna, al-khabar mujtahidatun, alamatu raf'il khabar ad-dhammah. Al-jumlatul ismiyah huma mu'addabani. Al-mubtada huma, al-khabar khabar mu'addabani. Alamatu raf'il khabar al-alifu li'annahu musanna. Hum muhazzabuna. Baik, al-mubtada'nya hum, khabarnya al-khabar muhazzabuna, alamatu raf'il al-wawu li'annahu jam'u mudzakkar salim. Hasbuk. Ya, jadi di sini jumlah ismiyah ya, ikhwah. Dan jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan isim. Baik diawali dengan isim mu'rab ataupun isim mabni. Dan di sini contohnya adalah diawali dengan isim mabni. Ya, segala bentuk isim kalau dia berada di awal jumlah atau kalimat, maka i'rabnya adalah mubtada. Dan ana ini i'rabnya mubtada. Ya. Sedangkan khabarnya adalah syaikhun. Begitu pula dengan jumlah yang berikutnya.
Nah, Ustaz, bagaimana kita mengi'rab domir ini kalau dia di posisinya ada di mubtada? I'rabnya adalah domirun munfasilun. Kenapa munfasil? Ya karena dia terpisah, nggak bersambung. Munfasilun mabniyun Ala fathi. alal fathi. Na'am. Alal fathi fi Mahalli raf'in. mubtada'un. Na'am, fi mahalli raf'in mubtada'un. Kayak gini. Nah, tuan tuh sebutkan ana itu adalah domirun mubtada, ya, atau dia mubtada'un. Nah, seperti itu saja boleh. Ya. Kalau antum mau detail ya seperti ini. Kemudian kalau ada mubtada pasti harus ada khobar. Khobarnya mana? Syaikhun. Dan syaikhun di sini adalah khobar. Alamatu raf'ihinya apa? Ad-dhammatu, karena dia mufrad. Kemudian nahnu sama. Domirun munfasilun mabniyun ala apa? Alal fathi, karena di sini harokatnya fathah berarti mabniyun ala fathi fi mahalli raf'il mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya muhandisani. Kalau musanna, kalau dia marfu, maka alamatu raf'ihinya adalah al alif. Kalau dia majrur atau mansub, wa alamatu raf'ihinya ya. Ya, karena di sini rafa, maka dia al alif ya annahu musanna. Begitu pula nahnu. Nahnu di sini harokatnya apa? Dhammah, maka dia dhamir munfasilun mabniun ala dhammi. Ya, tetap pada harokat dhammah, kedudukannya adalah marfu mubtada, rafa fi mahalli raf'in mubtada. Sama. Nanti yang diganti itu yang ini saja, kalimat ininya saja yang diganti. Tergantung nanti harokat akhir dari dhamir atau kata ganti itu apa. Begitu pula dengan antunna, karena dia di sini fathah, maka alamatu raf'ihinya al-fath. Kemudian mujtahidat. Nah, kalau bentuk jamak muannas salim, alamatu raf'ihinya adalah ad-dhammah. Sama kayak muzakkar. Tapi kalau musanna, maka dia alamatu raf'ihinya adalah al-alif. Kalau alamatu jarrihi dan nasbihinya ya. Kemudian ada huma mu'addabani. Nah, huma di sini mabniun ala fathi juga. Mu'addabani khobarnya, ini khobar, ini mubtada. Kemudian alamatu raf'i khobarnya apa? Al-alif. Kenapa al-alif? Karena dia musanna. Ingat ya, kalau alamatu raf'inya isim musanna itu alif ya. Jangan sampai lupa. Kemudian hum muhazzabun. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya hum. Nah, hum di sini harokatnya sukun, maka i'rabnya adalah dhamirun munfasilun mabniun 'alas sukun. Ya, 'alas sukun fi mahalli raf'in mubtada'. Kemudian khabarnya mana? Khabarnya muhazzabun. Muhazzabun adalah khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Harus al-wawu. Kalau jamak muzakkar salim, alamatu rafa'nya adalah al-wawu. Kalau alamatu jarri dengan alamatu nasbinya adalah ya, sama seperti al-musanna. Karena di sini marfu, jadi alamatu raf'ihinya adalah al-wawu. Kenapa al-wawu? Li'annahu jamak muzakkar salim. Baik, sampai sini bisa difahami, ikhwah? Insyaallah. Ada pertanyaan? Waktunya sudah habis ya? Habis, Ustaz. Baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita cukupkan. Ada soal? Maaf ya, insyaallah. Baik. Kalau nggak ada kita cukupkan ya sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.